Bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak you berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuan you berpikir. Manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Minum dikit. Sebelum Rocky ya. Mau lanjutin? No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin sekarang. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Ya, hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang melakukan cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris, a pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini semua terangkan. Oke, silakan Rocky, silakan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum, a pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sunt itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada Rocky. Mana nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok kamu.
Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Sebenarnya Rocky Gerung sudah pernah kabur ketika berdebat saya di acara ILC-nya Bang Karni Ilyas Agustus lalu. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi nantinya akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Jan Etes. Juga dalam kesempatan itu, saudara Rocky Gerung menuduh Pak Jokowi iri hati dengan Bu Mega dan Pak SBY yang setelah purna tugas sebagai presiden mempunyai partai politik. Dan saya balik bertanya kepada saudara Rocky Gerung, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang dan peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan balik saya, Rocky Gerung kabur meninggalkan acara debat sambil mengatakan saya onderdil. Dan tadi malam di awal acara, saudara Rocky Gerung sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan kekanakan. Rocky duluan yang mengatakan saya penjilat dan bodoh, padahal saya tidak pernah menyerang saudara Rocky dan tetap berlaku sopan. Jadi wajar saya balik menghardik dan memaki dia, karena dia yang dulu menghina dan merendahkan saya. Saya bukan penjilat Pak Jokowi. Selama 10 tahun saya berhubungan dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah minta jabatan atau meminta proyek. Dan saya saat ini saya bangga dengan profesi saya sebagai seorang pebisnis, seorang lawyer, dan juga ketua umum dari organisasi yang melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, melakukan advokasi di seluruh Indonesia, mendampingi dan membantu petani, nelayan, pedagang kecil, dan orang-orang yang terzolimi dan tidak beruntung. Tapi syukurlah setelah selesai acara kita sudah saling berdamai dan memaafkan. Tapi pertanyaan saya mengenai fakta Pak Jokowi melanggar hukum, etika dan moral selama memimpin Indonesia tidak bisa dijawab oleh saudara Rocky Gerung. Dia hanya menjawab secara berputar-putar mengenai teori hukum dan filsafat yang tidak kita perlukan saat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi pembodohan atau adu domba dari orang-orang pecundang dan stres nasib dirinya, termasuk kebencian kepada pihak lain, hingga tidak ada lagi kekerasan verbal di depan umum yang dilakukan. Dan kita bangsa ini harus dicerahkan dengan hal-hal yang mendidik sesuai kepribadian dan budaya luhur kita yang mengedepankan kesopanan dan adab yang tinggi, bukan persoalan seberapa hebat dan pintarnya seseorang.